Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita haturkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini Allah masih memperkenankan memberikan umur kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu nikmat bisa bertemu dan sampai pada penghujung di bulan Ramadan. Karena boleh jadi ketika kita sampai pada penghujung Ramadan, semoga Allah berkenankan menjumpai malam Lailatul Qadar, di mana yang kemudian ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan pahala yang luar biasa senilai dengan beribadah selama kurang lebih 83 tahun atau 84 tahun. Itu hitungannya begitu, Bapak sekalian. Lah kalau kita yang sudah usianya 80 berarti kira-kira 4 tahun. 84 tahun. Atau yang kemudian, karena umur memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya sebentar, ada yang umurnya panjang gitu. Tapi orang Indonesia rata-rata ya kalau 90, 95 itu sudah manula, manusia langka gitu. Karena apalagi sekarang makannya serba instan, pengennya cepat. Nah, termasuk kadang-kadang apa? Ada yang nembe mawon nyambut gamel pengennya langsung cepet sugih. Ya benten nek kita harus memang dari bawah. Nek mereka mungkin ya karena warisan bapaknya jadi bisa langsung cepat kaya. Bagi orang-orang kaya kan begitu. Bapak sekalian, maka mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita hitung maupun yang tidak kita perhitungkan. Nikmat sehat itu kadang diperhitungkan kalau sudah terbaring sakit. Aku besok nek mari nek sembuh, aku arep ngene-ngene, arep berlaku baik begitu. Karena memang nikmat sehat itu bisa dirasakan ketika sakit. Nah, begitu pun sebaliknya. Orang sehat, orang sakit yang tidak bisa merasakan itu hanya satu, orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, yang sakit masih bisa bersyukur, saya alhamdulillah isih sakit sing kono wis dipundhut dateng Allah. Lah sing wis innalillah niku mboten saged alhamdulillah. Mergane nembut tesih saged matur alhamdulillah berarti niki tesih salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini panitia memberikan judul kepada kami tentang harta, tahta, dan takwa bekal menuju surga. Nanti akan kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terkait kebenaran hanya Allah yang
maha benar, kan begitu. Saya mencoba untuk kemudian bersama-sama ngaji tentang hal ini. Harta, tahta, dan takwa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil ayat di surah Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang paling baik. Memang Bapak Ibu sekalian, Allah itu jadikan indah di mata kita. Motor sing apik, gede, dhuwur, tur ya apik, kilong-kilong ngoten. Omah sing magrong-magrong, sawah sing luase berhektar-hektar. Termasuk kekuasaan yang sekarang ini, akhir-akhir ini, akhir zaman memang banyak orang yang meminta-minta jabatan. Nah, nanti kalau sudah dapat jabatan, pripun Bapak Ibu sekalian, lali kali sing diucapke. Kan benten nek napa pejabat niku nek wis dadi iku lali ngoten to. Nek napa ibu-ibu lali monjuk KB ya monjuk pil KB malah dadi ngoten. Bedanya sedikit. Karena lali dadi, tapi kalau yang pejabat sudah jadi lupa dengan janjinya. Semoga kita tidak termasuk itu. Karena jabatan itu nanti bukan hanya mereka-mereka yang duduk di pemerintahan, tetapi kita yang mendapatkan amanah sekecil apapun juga itu adalah bagian daripada tahta atau itu disebut dengan jabatan. Allah jadikan ini jadikan ini semua itu kesenangan hidup di dunia. Dan Bapak Ibu sami preso bahwa kesenangan dunia ini sifatnya hanya berapa persen Ibu Bapak? 1% saja. Yang 99% itu berada di akhirat. Itu 99%. Cobi nek makanan nggih, nek daharan. Ibu bapak atau mas-mas yang remaja masjid ini, pemuda-pemuda masjid, kalau makanan yang paling enak misalkan nopo? Sebelah mie ayam nopo-nopo. Tapi nek wong poso apa wae enak. Pengen kabeh nabi begitu diminum, sudah kenyang. Misalkan makan paling enak mie ayam. Enaknya itu hanya 1 senti. Nek sudah masuk atau sudah keluar itu sama saja. Mbok panjenengan cerita, aku bar mangan enake pol. Lah enake kaya ngopo? Ya kaya ngono kae lah, enggak bisa digambarkan. Nah, begitu. Itu nikmatnya di dunia. Terus kemudian yang pakai mobil mewah, enak nggih. Tapi nggih, ya enaknya begitu saja. Boleh jadi yang numpaknya mobil mewah tapi yo keluarganya berantakan yo enten. Sing nuwun sewu tumpakane nggih sepeda ondel napa motor sing boten pati apik ning tesih saged jamaah wonten masjid. Sudah luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, orang yang hari ini dinten menika pikantuk nikmat 3 hal. Nikmat ada makanan, nikmat aman, dan nikmat hidup.
maka itu kata Nabi mendapatkan nikmat seluruh dunia dan juga isinya. Kalau dapat itu, coba di plesan piyambak. Nek salah satu hilang nih Bapak Ibu sekalian. Nek Indonesia niku negarane aman boten? Aman. Sakniki aman, dukung enjang boten ngertos. Aman nggih, aman. Wong tang nembe sare yo ungu napa bangun tidur, kita aman, nggak ada rudal yang ke kita. Tapi nek ada makanan, nggak ada makanan. Lapar, mau sahur, nggak ada makanan sama sekali. Kabeh tutup, ya bingung. Nggak ada minuman, nggak ada makanan, repot kan gitu. Tapi sebaliknya kalau kemudian aman iya, tapi nggak ada makanan repot, ada makanan yang dimakan seperti di Palestina, ada makanan walaupun sedikit, tapi ada. Tapi nggak aman, yo repot juga. Mau ibadah sholat, nek ono rudal terus pundi. Nek bakso rudal, bakso granat enak, niki rudal tenanan gitu. Sing marake mati kan gitu. Aman iya, makanan ada, ning mboten urip. Duite iki akeh, mobile 10, omahe 5. Ning pun mboten enten nyawane. Yo damel sinten? Nek mboten bagus le mendidik anak, boleh jadi harta yang belum diberikan saja sudah buat rebutan. Karena soal harta ini kadang-kadang begitu, kadang-kadang bikin rebutan ahli waris. Karena memang karena hal itu maka pembahasan tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris atau warisan itu disebutkan langsung dalam Al-Quran tentang bagian-bagiannya. 1/3, 1/4, 1/8 itu disebutkan semuanya. Neng kinten-kinten banyak yang melaksanakan sesuai dengan dasar Al-Quran atau tidak, atau bahkan mungkin wes le saiki kumpul kabeh neng kene tak bagi ngene-ngene. Itu bukan warisan Bapak Ibu sekalian, niku hibah. Warisan itu dinilai warisan kalau sudah ada salah satu yang meninggal dunia, namanya mewariskan. Kalau diberikan sebelum meninggal namanya hibah. Nah, karena ini bukan pembahasannya, saya lanjutkan. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang kesenangan manusia. Bapak Ibu sekalian, kesenangan-kesenangan tadi yang boleh jadi kita miliki namanya titipan. Boten badhe diasta kondur dumateng Allah. Kados tiang-tiang sing nyeleneh enten sedo gawe luangan makam ning mobile melu dipendem. Lah njuk nggo mopo nek disedekahke damel ambulan Masjid Sumbangalan niku malah sae, malah manfaat. Kabul mobil dakwah enten sing sakit bisa diantarkan, enten yang sedo bisa juga diantarkan, kan manfaat. Insya Allah jariyah kan begitu. Karena semua itu titipan. Dalam pandangan Islam, harta tahta bukanlah tujuan utama, melainkan hanya ujian. Nopo boten ujian adalah juga sebagai alat. Panjenengan dititi harta banyak, maka menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Malah soal harta ini hati-hati betul. Jangan sampai dimaksudkan dalam Quran surah Al-Maun. Napa Bapak sekalian? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Napa Bapak sekalian? Tahukah kamu pendusta agama? Nek pendusta wis elek niki pendusta agama. Napa niku? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberikan hartanya, memberikan sedikit miskinnya untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Nah, jangan sampai itu.
punya harta melimpah, tapi sing kerja aku kok kono penak temen ning nyadong tok, naudzubillah min dzalik. Kira-kira sesuk nek sedo niku bakal menyat dhewe teng makam napa diantar kalih tanggane. Kan mesti diantar tanggane nggih. Nek menyat dhewe malah medeni wong. Mboten diantar malah medeni. Harta itu adalah fasilitas hidup yang Allah titipkan dumateng kula panjenengan sedanten Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tahta. Tahta niku amanah, kekuasaan atau pengaruh supaya mempengaruhi apa? Mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan, menegakkan keadilan, bukan malah semena-mena memperkaya diri sendiri. Bapak sekalian, kadang kita miris sekali kalau pas memilu itu kadang-kadang yang beragama dengan yang tidak itu seolah-olah nggak ada bedanya. Podo-podo yo gelem duwite, ning nek dadi kok ora pati pas yo podo demone. Coba cerdaslah memilih untuk tidak menerima. Nek almarhum Syekh Ali Jaber pernah mengatakan suatu saat, ini mimpi dan juga doanya Syekh Ali Jaber, besok Indonesia itu punya apa? Punya presiden penghafal Quran dan juga pandai memimpin manajemen sehingga bisa menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kinten-kinten saged napa mboten Bapak Ibu sekalian? Bisa ning mboten dadaan kaya tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan mboten. Mungkin disiapkan ahlul Quran, disiapkan sekolahnya, kuliahnya, pandai manajemennya, calonkan gitu. Wong umat Islam niku suaranya terbanyak. Ning terbeli Bu. Terbeli Bapak Ibu sekalian oleh mereka-mereka yang kadang-kadang mun sewu mboten pati niat wonten njuk saya pengen berjuang untuk apa? Kemaslahatan umat dan bangsa. Itu begitu. Kadang-kadang yo pecian gitu loh. Yang peciannya apa? Kadang yo nek pas Ramadan yo nganggo jubah barang. Teng begitu wis dadi boro-boro nggo peci, opo neh jubah. Kadang-kadang hanya formalitas begitu saja tapi tidak membawa nilai-nilai Islam. Nah, ini kan tahta yang kemudian menjerumuskan kan begitu. Nah, takwa Bapak Ibu sekalian, takwa itu navigator atau kompas agar keduanya harta dan tahta itu tidak menjerumuskan pemiliknya. Duwe harta ya orang duweni, tapi mengatakan ini titipan dari Gusti Allah. Kula diparingi tahta jabatan ya itu dipinjami. Para ulama yang di tataran atas mengatakan kalau kamu dipinjami tahta kekuasaan, gunakanlah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nek amar ma'ruf gampang Bapak Ibu sekalian. Jo salat, jo sedekah, zakat gampang, tapi nahi mungkar itu sing angel. Napa? Cobi sing lainnya korupsi niku mboten angel. Wong kadang-kadang sing mboten gelem pati ngoten disikut, disingkirkan oleh mereka-mereka apa? Yang haus akan kekuasaan. Aku dunia pemuda-pemuda Islam yang pandai berdebat tapi punya visi dan misi, calonkan menjadi apa? Calon legislator atau eksekutor. Tapi kalau nggih nate pengen napa daftar ngoten-ngoten pengen, tapi wong mboten gadah modal. Nek saya kudu modal. Modal gue ngamplopi ya, saya tidak punya. Dan itu modalnya dari mana? Terus besok
Kalau modal begitu jangan-jangan koyok modal dagang gitu. Aku wis modal, ya sesuk balik modal. Nek kurung untung, ya ojo, maka korupsi. Naudzubillah min dzalik. Maka takwa ini mengarahkan dua hal ini supaya tidak terjerumus kepada api neraka. Bapak Ibu sekalian, harta itu adalah ujian kelampangan dan kedermawanan. Ini yang pertama, harta. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia. Mergone demit mboten ora ndulit uang. Karena ndak butuh uang. Mboten ngangkot barang, wis mabur cukup, ngilang wis cukup kan gitu. Nek manusia butuh harta untuk nge-grab dan lain sebagainya. Titipan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sementara. Harta itu bisa menjadi kawan di surga atau jangan-jangan menjadi lawan besok. Allah godok seluruh hartanya dan masukkan ke dalam mulut kita, dipaksa oleh malaikat suruh makan, perutnya melendung bahkan meledak karena harta yang tidak mau diinfakkan. Jadi harta itu bisa menjadi kawan di surga karena diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, tapi juga bisa menjadi teman di neraka karena ternyata hartanya dikuasai, tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya dan juga tidak memberikan manfaat kepada sesamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu memilikinya, menguasainya. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya, maka besok dapat pahala yang besar. Pahala yang besar itu surga. Nikmatnya luar biasa, seluas langit dan bumi. Gambarannya nek riyen derek naos niku sampai ada yang menggambarkan, nek gambaran itu hanya gambaran nih, benten kali asli. Nikmat di surga itu ketika kita pengen makan apel, tidak perlu jauh-jauh ke pasar Balidono nopo toko buah. Neng pohon apelnya datang ke kita, dipetik lalu dimakan, begitu dimakan tidak hilang nikmatnya. Njuk kemudian mulus wetenge nggih mboten, njuk kegemukan nggih mboten. Karena di sana adanya keindahan, bukan tidak ada lagi kekacauan-kekacauan yang terjadi sebagaimana terjadi di muka bumi. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menafkahkan sebagian harta, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Bapak Ibu, kita sebagai seorang beriman itu kan dulu sudah ada orang sebelum kita. Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah lansia, sudah lanjut, maka kan ada yang lebih lanjut lagi dulu, yang barangkali sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Dulu juga sama seperti kita hidup, tapi beliau sudah wafat. Besok kita juga akan menyusul mereka. Dan hartanya ditinggalkan, maka hartanya yang sedikit, Allah minta sedikit Bapak Ibu sekalian. Zakat mal pinten 2,5%. Infak, zakat, infak, sedekah ataupun wakaf juga sesuai kemampuan kita. Tapi Allah memberikan gambaran-gambaran kepada mereka atau dulu dalam sebuah riwayat juga dikatakan ada orang yang menguasai, ini hartaku, bahkan tidak mau sedekah.
Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dengan hartanya. Nek nggak mau ngasih sedikit 2,5%, wes tak cukup kabeh. Wong kono ki tak titipi. Kadang-kadang kita perlu toh belajar sama tukang parkir. Mobilnya oke, motornya oke, ning kan titipan dicukup monggo mboten ngen kula. Kan kula namung dititipi. Kan ngoten. Jadi kita perlu belajar dengan tukang parkir. Tapi tidak perlu jadi tukang parkir. Kan gitu, perlu belajar dengan tukang. Bapak sekalian, iri hati itu boleh enggak? Enggak boleh. Hasad itu enggak boleh. Tapi boleh hasad atau boleh iri sama dua orang. Yang pertama, ibu bapak sekalian, seseorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dihabiskan di jalan kebenaran, di jalan dakwah. Coba contoh Rasulullah. Rasulullah itu kaya bapak sekalian. Rasulullah itu kaya, tapi kayanya untuk jalan dakwah Islam hingga sampai kepada kita. Khadijah, istri Rasulullah, juga hartanya habis untuk dakwah Rasulullah. Dan itu ikhlas. Maka kita iri sama orang itu. Orang-orang yang dengan ringannya memberikan hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu sekalian, apalagi non sewu yang sudah berumur sudah 40 tahun ke atas. Masjid ini, Masjid Sebunggalan ini punya para pemuda yang mereka juga butuh bagaimana nanti mengembangkan kuliahnya, bagaimana terus kemudian nanti masa depannya bagaimana. Kita yang tua-tua itu juga ikut memikirkan. Misalkan seperti sekarang ini, media seperti ini, butuh. Kalau panjenengan punya harta, maka sedekahkan untuk fasilitas mendukung dakwahnya. Karena orang yang dakwah, orang yang mendekarkan, dan orang yang mendukung dakwah sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berharta tapi lalu dihabiskan di jalan kebenaran. Yang kedua, kita boleh iri sama orang yang diberikan hikmah ilmu lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya. Bapak Ibu sekalian, nek saat ini panjenengan sampun saged marai, nggih marai. Nek dereng saged nggih sinau, Bapak Ibu sing non sewu sudah lansia kok dereng saged maos Quran misalke anten nggih mboten napa-napa maos Iqra, napa maos Quran ning sinau. Ndak apa-apa. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar atau mengamalkan atau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, begitu. Nah, kita boleh iri sama wah kiai pinter banget, aku tak sinau. Muga-muga anakku sesuk nek aku rapati pinter, sesuk anakku pinter. Nah, begitu. Ini didukung. Kadang-kadang masyarakat kita itu kadang-kadang buatan adil sama keluarganya. Punya anak nggak bisa matematika, nggak bisa ini, nggak bisa hitung-hitung, membaca, leske. Yang bahasan buatan saged maos Quran, lah ora apa-apa. Sing penting sesuk dadi PNS lho. Sing arep ndongake sinten nek boten anake, kan ngoten to. Nah, maka gitu, nek nggak bisa baca Quran, dingajekke dititipke teng TPK Sebunggalan nggih wonten. Tapi mungkin nek diseneni kok nangis, ditangleti, aja langsung sapa gurune, kene tak parane tak sentlike malah koyo ngoten. Nah, kan wonten saniki, ngapa meneh guru saniki. Jane mboten pati loro ning dipolisikan. Wong gajine 300.000 per bulan. Sewulan niku 30 dina. Kok wonten sing di napa? Denda gara-gara katane jewer anake 50 juta. Lah sekondi gitu. Wis ngajari ambentino, wis dipa itu dan sebagainya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian, jadi harta itu adalah ujian kelapangan dan kedermawanan. Harta yang kita punya, coba mau dikemanakan? Disimpan nanti jamur, bahkan enten sing nanti rayapen nopo badhe diwakafkan. Dan sesungguhnya harta yang kita wakafkan, kita sedekahkan, kita infakkan, besok akan ketemu lagi di rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak sekalian, tahta. Yang kedua adalah tahta. Amanah kepemimpinan itu adalah berat. Nek tidak bisa tanggung jawab dan tidak bisa amanah, mending tidak usah. Maka kalau diberi amanah, maka harus dijalankan dengan tanggung jawab dan adil. Bahkan ini tahta ini bisa menjadi jalan pintas untuk apa? Mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tapi sebaliknya bisa saja juga menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum atas manusia supaya kamu menetapkan dalam kondisi yang adil. Nek lihat berita itu ya, nek saat ini TV jarang, teng HP malah sing nembe mawon niko disiram air keras. Tidak tahu motifnya apa. Sing dulu juga ada imam sholat bahkan Syekh Ali Jaber itu hampir ditusuk, sudah masuk. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan. Walaupun setelah itu qadarullah memang Allah panggil beliau. Tapi bukan karena tusukannya itu, bukan. Jadi kalau dikasih tahta jabatan, ya gunakan dengan untuk apa? Untuk amal soleh, mengayomi masyarakat, memberikan bantuan yang sepantasnya diberikan bantuan, memberantas korupsi sampai akar-akarnya. Orang malah jo berjamaah korupsi nih, nek ngono jo sopo. Kadang-kadang juga enten sing koyoke yo ngerti tapi yo melu-melu. Mergane oke kan jane, dan setan niku seneng saestu. Dan Nabi menyampaikan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada naungan dari Allah, salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Nikmatan harta dan tahta itu bisa apa? Bisa mengantarkan pemiliknya ke dalam surga, turyo iso menghancurkan dan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka harus ada yang ketiga. Takwa ini adalah bagian daripada sing menjadi penengah. Niku sanes haknya, ampun dipundhut. Harta itu hanya titipan. Kalau ada kata-kata ini dalam hati kita, itu iman yang berbicara. Itu takwa. Kalau sampai melakukan, maka sesungguhnya kita memperturutkan hawa nafsunya. Takwa ini tingkatan paling tinggi. Dia akan apa? Menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya takwa itu adalah tingkatan yang paling tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah boten bakal mresani melihat harta panjenengan sing akeh. Napa-napa liyan-liyane ndak,
tapi Allah melihat takwanya kita. Besok cobi takwanis seperti apa? Nah, begitu. Dengan hartanya bagaimana? Dengan tahtanya bagaimana? Maka Bapak sekalian, kalau kita dipinjami itu dua-duanya atau salah satunya, maka jadikan itu sebagai ladang dakwah, ladang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita perlu belajar dari sahabat Abdurrahman bin Auf, sang miliarder, sang kaya raya, tapi dia sangat zuhud, tidak memperturutkan hawa nafsunya, hartanya melalaikan ia kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau itu menjadi salah satu orang yang terkaya di Jazirah Arab, tapi beliau tetap rendah hati. Bahkan dikisahkan sulit membedakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan pelayannya, karena bajunya sama, tidak mencolok, tidak kemudian nek ibu-ibu simmer mboten atau nopo lah mboten glamor kan mboten. Ning biasa saja. Wong pakaian terakhirnya juga cuman 2 helai. Warnane nggih sami putih, mboten pink, ngoten nggih mboten. Nah, begitu. Kemudian ada juga yang kedua, sahabat Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang adil tapi juga warok. Beliau itu sebelum menjadi khalifah, beliau dikenal menyukai kemewahan, senang kemewahan. Tapi begitu mendapatkan amanah menjadi seorang pejabat, maka beliau berubah total. Beliau mengembalikan harta pribadinya ke Baitul Mal dan memilih hidup sederhana sebagaimana contohnya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ini mau bicara apa? Nek bicara kenegaraan nggak apa-apa, pakai fasilitas negara. Tapi kalau bicara pribadi, saya matikan lampunya. Oh, nah begitu. Jadi tidak mudah menggunakan fasilitas negara. Bapak sekalian, maka kesimpulannya adalah mari dua hal ini kalau kita pinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita titipi, maka harus kita gunakan untuk menjadi wahana dimudahkan Allah ke dalam surganya. Infak sedekah panjenengan untuk dakwah, maka Allah sampaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukan itu. Nah, sore hari ini ada buka bersama, yang memberikan sedekah berbuka itu juga dapat pahala yang sama seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan dalam satu hadis dikatakan wa mut'imil jinan, itu adalah orang yang dirindukan surga. Maka kurang apa coba? Kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak